Pindah agama dari Islam ke Kristen, Yati Surahman pernah hatam Al-Quran. Aja kali ya, kan kita percaya Tuhan Yesus, gitu aja. Jadi memang apapun kita hargai, kita hormati hak-hak orang. Yang penting saya melakukan semua ini bukan untuk kemuliaan saya. Saya hanya ingin mengajak. Dan 45 tahun saya di film. Saya merasa Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Saat saya tur, bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, mungkin saya sudah nggak ada sekarang. Tahun 80. Dan dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit. Diazab dalam bentuk kenikmatan agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahanam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat zalim aniaya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, sebesar mata kail pancing, sebesar butiran debu, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala zalim dan aniaya. Lalu kenapa manusia itu masuk neraka? Karena perbuatannya sendiri, karena tindak tanduk dan tingkah lakunya. Karena Allah sudah memberikan dia ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang dalam hati segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruhnya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Ala wahiyal qalb, sesungguhnya yang segumpal itu adalah hati. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, jahat, buruk, hitam, bengkok. Wa taqwaha, Allah berikan jalan yang lurus, baik, saleh. Maka kemudian tinggal manusia memilih. Manusia memilih. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, lalu dia memilih jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad khaba man dassaha, rugi sia-sialah orang yang mengotori jiwanya, lalu dia mengotori dirinya, lalu kemudian dia kembali kepada Allah dengan pakaian dosa, lalu kemudian dia heran sendiri melihat dirinya di hadapan Allah. Ya Rabb, ma li hadzal kitab, mengapa buku catatan dosa amal perbuatan saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat tertulis dalam buku yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata padanya saat itu, Iqra, bacalah. Di dunia kita diperintahkan membaca Al-Quran bersama para kiai, guru, abaib, alim ulama. Kita diperintahkan membaca kitab-kitab. Tapi saat itu kita diperintahkan Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatanmu. Tapi saat itu apa daya, apa yang dapat dilakukan manusia? Penyesalan tak lagi bermakna. Saat itu dia hanya dapat mengutuk dirinya. Saat itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan digiring, dibawa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga berjamaah. Sampai di pintu surga, apa kata malaikat menyapa? Salamun, selamat kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya. Mendapatkan salam dari pejabat, mendapatkan salam dari orang kaya, betapa bangga, betapa terhormatnya. Ini bukan salam dari makhluk. Salamun qawlan min rabbir rahim, salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jibril pernah menitipkan salam kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Pindah agama dari Islam ke Kristen, Yati Surahman pernah hatam Al-Quran. Aktris senior Yati Surahman baru-baru ini berkisah tentang perjalanan spiritualnya. Dia mengaku memilih untuk berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen pada usia 12 tahun. Yati Surahman mengungkapkan alasannya terpanggil menjadi seorang Kristiani karena alasan yang sederhana. Dia mengaku keinginan untuk berpindah agama muncul ketika melihat pohon Natal di rumah tetangganya. Saat itu saya melihat pohon Natal, itu sangat indah rasanya. Tenang hatiku melihat pohon itu, sederhana sekali. Saya juga nggak tahu panggilan tersebut kala itu. Kata Yati Surahman dikutip dari channel YouTube Miracle of Life pada Minggu 20 Februari 2022. Ketika memeluk agama Kristen, Yati Surahman juga sempat goyah. Pasalnya bintang film perawan desa tersebut pernah khatamkan Al-Quran. Dulu kan aku hatam Al-Quran, enggak ada tuh arti Indonesianya, jadi ragu lagi tuh, katanya. Yati Surahman pun kemudian memutuskan untuk mencari terjemahan Al-Quran, namun sayang dirinya tidak dapat menemukannya dan kesulitan untuk mencari bacaan Al-Quran. Sang aktris pun akhirnya tetap berpegang teguh pada keyakinan barunya. Kendati demikian, dia mengaku belum berani mengatakan hal tersebut kepada keluarga, bahkan dia masih menjalankan sholat 5 waktu kala sudah memeluk Kristen. Dia mengaku merahasiakan hal tersebut dari keluarganya hingga menyelesaikan sekolah film. Dia mengaku takut untuk mengatakan hal tersebut. Saya belum berani mengakui itu sampai sekolah selesai. Di film, saya belum bilang kalau ikut Yesus. Pungkas. Pindah agama dari Islam ke Kristen, Yati Surahman pernah hatam Al-Quran. Aktris senior Yati Surahman baru-baru ini berkisah tentang perjalanan spiritualnya. Dia mengaku memilih untuk berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen pada usia 12 tahun. Yati Surahman mengungkapkan alasannya terpanggil menjadi seorang Kristiani karena alasan yang sederhana. Dia mengaku keinginan untuk berpindah agama muncul ketika melihat pohon Natal di rumah tetangganya. Saat itu saya melihat pohon Natal, itu sangat indah rasanya. Tenang hatiku melihat pohon itu, sederhana sekali. Saya juga nggak tahu panggilan tersebut kala itu. Kata Yati Surahman dikutip dari channel YouTube Miracle of Life pada Minggu 20 Februari 2022. Ketika memeluk agama Kristen, Yati Surahman